Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Vincent. Perkenalkan, nama saya Farhan Randa Maulana. Perkenalkan, nama saya Zikri. Perkenalkan, nama saya Samas. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu sanggar di Kota Batam dengan Bapak Anggian sebagai yang diwawancarakan dan kami sebagai pewawancaranya. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja Pak yang perlu diperhatikan dalam manajemen pergelaran tari? Ya, kalau bicara manajemen tentunya ada perencanaan, namanya manajemen ya. Ada perencanaan, terus ada pengorganisasian, terus ada pelaksanaan, yang terakhir ada evaluasi. Nah, itu bidang manajemen kalau bicara manajemen. Nah, bicara pengorganisasian, kita sanggar ini dibuat manajemennya seperti ini. Jadi ada payung hukumnya, yaitu yayasan. Jadi kita punya yayasan namanya Yayasan Lestari Budaya Bangsa Batam. Nah itu, jadi udah kita daftarkan di Kemenhumkam, jadi resmi gitu. Juga sudah kita daftarkan di Kesbangpol. Nah di bawah yayasan itulah sanggar ini. Jadi sanggar ini bergerak, sudah ada payung hukumnya, artinya resmi ada terdaftar di negara kita. Itu mengenai manajemennya. Yang pertama tadi pengorganisasian, yang kedua mengenai perencanaan. Nah dalam sanggar ini kita merencanakan berbagai kegiatan. Yang jelas, yang terutama adalah dalam rangka pelestarian budaya kita ada pelatihan ya. Jadi pelatihan tari, pelatihan seni suara, dan juga pelatihan seni musik. Nah itu, jadi ada perencanaan, kemudian ada eksekusinya. Eksekusinya adalah kita kalau ada event-event, misalnya lomba tortor ya kita buat pelatihan. Kemudian habis itu tentunya kita evaluasi seperti apa. Tentunya setelah kita lakukan pelatihan hasilnya seperti apa, dan secara aktualnya kalau misalnya ada kejuaraan tentunya merebut juara, kan begitu. Nah kemudian manajemen yang terakhir adalah tentunya ada strukturnya. Jadi yayasan di atas, saya sebagai pembina dan pendiri yayasan ini, kemudian ada unit-unit kerjanya. Itu tadi salah satu adalah sanggar ini, unit kerjanya. Nah untuk ke depan nanti kita akan juga kembangkan untuk perpustakaan mengenai seni budaya. Nah seni budaya yang dimaksud di sini bukan hanya seni budaya satu suku, jadi semua suku. Karena judul kita di atas Yayasan Lestari Budaya Bangsa Batam. Jadi bukan satu suku aja. Cuman karena saya asalnya dari Sumatera Utara, tentunya saya lebih banyak menguasai seni budaya Sumatera Utara. Itu yang pertama saya kembangkan. Nah, kita juga sudah pernah kolaborasi dengan seni budaya Melayu, baik dalam penampilan tari dan seninya. Nah, itu mengenai manajemen. Ya silakan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan tempat pagelaran tari Pak? Iya, kalau tempat pegelaran tari tentunya kita pertimbangkan pertama tempat pertunjukannya atau panggungnya, yang kedua penonton ya, penonton. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sound systemnya. Nah itu, jadi tiga ini harus. Kemudian kita kepada materi pagelarannya ya, tarian apa, tariannya, misalnya kalau tariannya tari Melayu tentunya pernak-perniknya dan juga dekorasinya harus kita sesuaikan dengan tarian yang kita tampilkan. Nah kalau kolaborasi ya tentunya bisa kita buat perpaduan antara berbagai budaya antar suku. Itu apalagi Selanjutnya
apa saja yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kegiatan pagelaran tari, Pak? Oh, apa yang harus dipersiapkan? Ya tentunya pertama materinya, materi tariannya apa. Kemudian kita audiensnya siapa, gitu. Dan kemudian dalam rangka apa? Apakah ada eventnya atau event reguler, tergantung. Kalau misalnya eventnya dari pemerintah kota, ya kita persiapkan sesuai dengan apa yang diminta oleh yang penyelenggara. Kalau kita yang menyelenggarakan, tentunya kita ambil satu tema. Temanya apa? Kalau misalnya dalam rangka Sumpah Pemuda, tentunya temanya berbeda. Kalau kita buat penampilan tarian, misalnya dalam rangka 17 Agustus. Tuh, kalau 17-an sudah sering kita tampilkan berbagai tarian. Tuh. Jadi tergantung kepada eventnya, persiapan kita. Tuh, karena kita harus buat korelasi antara yang kita pertunjukkan dengan kegiatan apa saat itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam setiap pertunjukan tari harus dilakukan persiapan sebelumnya? Ya harus persiapan dong, tentunya biar penampilannya maksimal. Kemudian persiapan yang dimaksud juga harus kepada penarinya juga harus diterangkan makna daripada pertunjukan itu, sehingga dengan melakukan berbagai faktor penunjang, misalnya kita memberikan keterangan-keterangan kepada penari juga bisa mempersiapkan diri agar penampilannya pas sesuai dengan tema pada penampilan tersebut. Pertanyaan terakhir, Pak, mengapa persiapan sebelum pertunjukan tari itu sangat penting? Waduh, itu sebenarnya sudah berkaitan dari tadi ya. Sangat penting ya, biar penampilannya maksimum, kan gitu. Nah, yang maksimum itu seperti apa? Tentunya dalam satu tarian. Nah, ini yang sering harus kurang dipahami ya. Dalam satu tarian ada pesan yang harus disampaikan kepada audiens. Tuh, pesan apa? Apakah pesan moral? Itu ada, ataukah pesan sejarah? Nah itu. Nah ini yang kalau tanpa persiapan yang matang, ini tidak akan nyampe kepada audiens. Nah ini juga biar audiensnya bisa paham. Nah misalnya penari juga harus bisa membawakan ekspresi yang bagaimana sesuai dengan tari yang dibawakan. Kalau misalnya ekspresinya adalah menyangkut kepada cerita sedih, berarti harus muka sedih. iya, penarinya harus bisa. Itu kan menyangkut persiapan semua. Kalau itu nggak dilatih nggak akan dapat. Jadi pertama penari itu harus mengerti tarian apa yang dibawakan, kesan apa yang harus disampaikan. Dia harus bersikap seperti apa, berekspresi seperti apa. Tuh. Jadi tujuannya adalah sangat penting agar pesan daripada tarian itu nyampe kepada audiens, bisa dipahami. Karena menyampaikan aspirasi itu banyak hal, salah satu lewat tarian, kemudian lewat nyanyian, ya kan? Kemudian lewat drama, banyak hal. Nah itu yang harus di konsepnya dipahami. Nah bagi pemain-pemain yang baru, pikirannya belum sampai ke situ. Tapi makin lama banyak latihan, makin banyak, dia sudah sampai kepada, oh saya menari seperti apa. Jadi dalam persiapan itu saya tidak terlalu banyak melatih gerakannya seperti apa. Tapi yang penting bagi saya adalah saya harus menanamkan kepada penari itu tariannya seperti apa. Otomatis kalau dia udah paham, dia akan bisa membuat sendiri gerakan tarinya seperti apa. Iya, menyesuaikan ya, Pak. Jadi itu yang penting. Nah, sebagai pelatih daripada sanggar, saya pikir itu yang penting dikuasai oleh pemilik sanggar itu. Harus bisa menanamkan kepada penarinya seperti apa tarian itu. Nanti tarian penari itu sendiri yang membuat kreasi dia sesuai dengan makna daripada tarian itu. Oke? Pak. Baiklah, sekian dari wawancara kita hari ini. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan,
Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Sorry.